Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ditya dan Tutor. Ya, sebelumnya Ditya dan Tutor, kemudian berganti menjadi Mas Dana TV, kemudian saya kembalikan lagi menjadi Ditya dan Tutor. Oke teman-teman, eh, masih bersama saya Dana di channel saya ini yang membahas tentang seputar YouTube, tutorial, dan lain sebagainya ya. Nah, ini kebetulan karena sedang Ramadan, maka saya ini membuat sebuah segmen di channel saya ini ya, yaitu latihan kultum. Nah, latihan kultum Ramadan gitu aja lah. Ini saya buat secara spontanitas ya, karena ya memang saat ini kan sedang Ramadan. Kebetulan kan itu ya, rumah dekat dengan masjid dan ada waktu-waktu yang random ya, kok tiba-tiba disuruh untuk berkultum. Mungkin teman-teman juga ada yang seperti itu, bukan ustadz, bukan kiai, tetapi karena mungkin rumahnya dekat masjid, itu dapat kesempatan untuk berkultum atau mungkin berkhutbah saat Jumat ya. Nah ini ya teman-teman ya, karena waktunya juga ngepasi dan mungkin bagus nih sebagai contoh, mungkin ya bagi teman-teman yang merasa masih ilmunya dalam agama itu ya masih biasa-biasa saja, bukan ustadz, bukan kiai, tapi ya mencoba untuk berbagi kebaikan, ya, nggak apa-apa. Kultum itu nggak apa-apa, jangan karena mikir, wah orang biasa, bukan tokoh agama, bukan ustadz, bukan kiai, nggak pernah mondok, terus minder itu nggak boleh ya. Kalau kita tuh punya suatu kebaikan, kita bisa menyampaikan kebaikan itu. Tapi harus diingat teman-teman, kalau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan agama itu harus ada dasarnya. Tidak boleh itu ya, tidak boleh menerka-nerka itu secara apa ya? Menerka-nerka sendiri itu tidak boleh. Harus ada sumbernya. Dan tentunya itu sumbernya adalah dari Al-Qur'an dan hadis ya. Tapi kalau kita itu juga merujuk Al-Quran dan hadis itu juga tidak bisa mentah-mentah. Kita harus mempelajarinya itu yaitu tafsir, terus ada mungkin asbabul itu ya turunnya itu dan lain sebagainya ya. Ilmu-ilmu agama itu harus dipelajari. Kalau misalnya itu hukum-hukum yang ingin kita sampaikan adalah sesuatu yang mungkin ada perbedaan pendapat atau susah ya, yang hukumnya itu susah untuk dinalar sendiri, itu kita tidak boleh ngomong secara langsung. Tetapi kalau kita menyampaikan sesuatu yang sudah jelas, ya semua orang itu hampir sudah tahu, itu nggak masalah. Misalnya sholat sehari semalam itu 5 waktu, tidak ada umat muslim manapun ya yang akidahnya benar itu mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu salah. Semua pasti sepakat bahwa sholat 5 waktu itu benar. Nah, hal seperti ini tuh boleh kita sampaikan teman-teman. Walaupun itu ya kita belajarnya mungkin dari dengar-dengar khutbah, dengar kultum lainnya, atau membaca buku agama. Karena ini sudah jelas. Terus memberi infak, terus memberi sodakoh, puasa. Pokoknya itu yang hal-hal yang sudah jelas itu ya kalau kita mau sampaikan tidak masalah. Tetapi kalau ada hal-hal yang mungkin masih menjadi perdebatan, ada perbedaan pendapat, terus kita tanpa ilmu, tanpa belajar tafsir, tanpa belajar hadis, Al-Quran, kalau kita membahas itu tentunya nanti akan bisa menimbulkan haters-haters. Maka dari itu teman-teman, kalau misalnya mau berkultum, kultumlah hal-hal yang sudah jelas. Ya, yang umat Islam itu tidak bakal membantah kalau kita menyampaikan itu. Sebagai contoh ya, pada kesempatan kali ini saya akan latihan kultum yang membahas tentang hal-hal yang mainstream. Misalnya adalah ayat ini ya, ayat surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Ini kan ayat yang sudah mainstream. Setiap Ramadan, setiap tahun ya hampir bisa dipastikan setiap masjid itu ada kultum yang membahas tentang ini ya. Kalau
masjidnya itu membahas tentang kultum. Bukan bahas tentang kultum. Kalau masjidnya itu ada kultumnya ya, terlebih di Indonesia. Itu kalau Ramadan, ya insya Allah ya ini saya keyakinan saya ini ya, itu pasti ada ini. Entah sekali, 2 kali, bahkan mungkin 10 kali itu dibacakan oleh ustadz-ustadz, ya, oleh kiai di masjid itu pasti ada itu ya. Ini adalah ayat yang mainstream yang sering bicarakan saat Ramadan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu kamu. Ya, jadi ini kan adalah seruan bagi kita ya, yang umat muslim, yang beriman tentunya ya. Kalau yang nggak beriman kan tidak diseru dalam ayat ini, karena kan kata-katanya jelas ya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, jadi teman-teman ya, kalau yang masih merasa Islam, masih merasa beriman, kalau tidak puasa, itu tentunya akan itu ya keimanannya tuh dipertanyakan. Padahal keimanan seseorang itu adalah yang menentukan bahwa dirinya itu adalah muslim atau tidak. Kalau orang itu tidak beriman, orang tidak beriman berarti kan tidak percaya kepada Allah ya. Tidak beriman loh, tidak beriman, tidak mengimani Allah misalnya ya. Berarti dia tidak percaya Allah. Berarti kan dia tidak muslim berarti ya. Ya, kalau masih merasa muslim, masih merasa beriman, ya, saya menyarankan teman-teman itu untuk melakukan puasa Ramadan. Kalau sudah merasa tidak beriman pada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, ya terserah teman-teman sendiri ya. Tetapi itu apa namanya? Kita sebagai masyarakat ya di Indonesia ini juga tidak bisa memaksakan orang untuk harus beriman. Ini kan hubungannya dengan Allah ya. Mungkin kalau masyarakat ya tidak usah menyindir-nyindir, menghujat-hujat. Karena itu hubungannya antara orang tersebut yang merasa tidak beriman dengan Allah. Ya, tugas kita adalah mengingatkan sebagai orang-orang yang terdekat kalau apa yang dilakukannya itu tidak benar. Ya, siang-siang hari ada tetangga kita, ada saudara kita makan di rumah atau di warteg atau di warung Padang atau warung apapun lah. Kita lihat, kita tanya dulu. Barangkali kalau misalnya di awal-awal Ramadan orang tersebut itu makan karena lupa. Ya. Nah, ini bagi penjual-penjual di warung, ya apalagi yang buka di Ramadan, saya tidak menyalahkan orang yang membuka warung saat bulan Ramadan, karena kan ada anak kecil, wanita hamil, ada orang yang bukan muslim itu yang masih membutuhkan makan, itu nggak masalah kalau buka di siang hari. Nah, tapi saya menyarankan bagi penjual-penjual ini, kalau ada orang yang beli kok sepertinya muslim, dewasa, masih sehat, itu coba tanyain, Mas atau Mbak, eh, puasa apa tidak? Nah, kalau orangnya misalnya tuh dia ke warung karena lupa, itu jadi ingat, oh iya saya lupa, ini kan puasa ya, gitu. Itu ya teman-teman ya, kan kadang-kadang orang itu makan bukan karena dia nggak puasa itu, bukan ya, tapi kadang-kadang ada yang lupa. Jadi penjual-penjual tidak masalah jualan saat bulan Ramadan, tetapi ketika ada yang beli, kalau sepertinya muslim, ya sehat, dewasa, itu coba ditanyai dulu. Barangkali orang ini lupa, gitu. Tapi kalau orangnya misalnya bukan muslim, terus ibu hamil, anak kecil itu ya, misalnya makan ya tidak masalah. Orang tua renta yang sudah tidak memungkinkan puasa itu ya nggak masalah. Ya, kita tidak boleh itu ya ketika berpuasa itu marah-marah ya. Ini warung kok buka saat bulan puasa, tidak menghargai. Tidak, teman-teman ya. Warung itu tetap harus buka karena ya itu tadi ada orang-orang itu yang walaupun kita melaksanakan puasa Ramadan, orang-orang tersebut tidak berpuasa Ramadan karena ada uzur-uzur tertentu ya. Gitu. Jadi kita nggak boleh memaksakan
warung harus tutup saat Ramadan, tidak boleh. Ya, karena kita harus menjaga toleransi kita, terus memahami uzur-uzur yang ada pada orang-orang lain, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh dari latihan kultum yang saya bawakan pada kali ini. Ya, ini insya Allah kalau ada kesempatan mungkin ya pengennya itu setiap hari saya membuat ini ya segmen ini ya, yaitu latihan kultum Ramadan. Jadi nanti kita membahas hal-hal yang seputar Ramadan atau mungkin seputar Islami yang lebih menarik lagi. Misalnya kayak sholat ya, sholat itu kalau misalnya di luar angkasa bagaimana, atau misalnya naik pesawat kok waktunya 24 jam di waktu duhur terus, misalnya kan bisa saja seperti itu ya. Itu mungkin akan kita bahas di eh, apa namanya, di pembahasan-pembahasan berikutnya. Oke, terima kasih sudah menyimak teman-teman. Eh, Apabila ada kurangnya itu tentunya dari saya, atau kalau ada lebihnya tentunya pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam Indonesia sehat.